Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadia dari kelompok 117 FTTM. Jadi kali ini kami akan menjelaskan mengenai college adjustment, smart goals, into the wild, dan juga refleksi diri. Nah, jadi sebelum memasuki perkuliahan, teman-teman pasti memiliki banyak ekspektasi nih terhadap dunia perkuliahan. Tapi nggak jarang juga ekspektasi dan realita itu justru berbeda. Nah, untuk menghadapi perbedaan itu, ada satu karakter yang penting banget dimiliki sama teman-teman, yakni adaptasi. Adaptasi itu apa? Adaptasi adalah kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan baru atau tuntutan baru. Nah, salah satu bentuk adaptasi di dunia perkuliahan itu dinamakan dengan college adjustment. Nah, penyesuaian diri ini nggak cuma tentang sisi akademik aja, tapi juga dari sisi sosial, dari sisi emosional, dan juga dari segi institusi yang sedang dijalani sekarang. Jadi, secara komprehensif, college adjustment itu dapat disimpulkan sebagai kemampuan menyesuaikan diri dengan tuntutan akademik, sosial, personal emosional, dan juga institusi di perguruan tinggi. Nah, kita bahas mulai dari yang akademik. Nah, penyesuaian di lingkup akademik ini berkaitan dengan metode belajar, target, dan juga tugas yang berkaitan dengan akademik kita sendiri. Sebagai contoh, ketika kita mendapat 3 tugas nih dalam seminggu, mahasiswa tuh harus mengatur prioritas dan jadwal belajar juga, membuat jadwal belajar, mencari strategi yang paling efektif dan efisien. Karena nggak semua orang itu punya metode belajar yang sama. Jadi ada yang lebih mudah paham dengan membaca, ada yang lebih paham mulai dengan video, dan lain-lain. Jadi menemukan strategi yang cocok atau metode belajar yang tepat itu merupakan bagian dari academic adjustment. Setelah academic adjustment, jangan lupa juga kita menyesuaikan diri terhadap dunia sosial. Seperti karena gini, kalau di dunia kampus kita pasti menemukan orang-orang dengan latar belakang yang sangat beragam, yang berbeda-beda, bahkan mungkin cara berpikir yang berbeda. Nah, mungkin saat SMA itu kita bersama orang-orang yang mungkin memiliki visi misi yang sama atau mirip, atau latar belakang atau background yang mirip juga. Nah, kalau di kampus kita tuh bisa aja dalam satu kelompok menemukan orang dengan tipe yang baru. Nah, disinilah kemampuan komunikasi, menghargai pendapat orang lain, dan bekerja sama tuh menjadi sangat penting. Itu merupakan salah satu bentuk dari social adjustment, berkaitan dengan interaksi atau keterlibatan sosial di lingkungan baru, terutama di perguruan tinggi. Nah, selain social adjustment, ada juga namanya personal emotional adjustment. Nah, kalau personal emotional ini gimana kita tuh mengekspresikan emosi dan perilaku saat menghadapi sebuah tantangan ataupun tekanan lah. Nah, misal nih, ketika kita udah belajar maksimal, tetapi ternyata hasilnya kurang maksimal, atau organisasinya lagi chaos banget, atau karena homesick mungkin, muncul rasa kangen nih sama orang-orang di rumah. Nah, disitulah situasi tersebut tuh wajar buat mahasiswa baru. Nah, yang terpenting itu gimana kita mengelola emosi tersebut dengan sehat, bukan mendem semuanya sendiri gitu. Jadi itu termasuk bentuk personal emotional adjustment. Dan yang terakhir adalah institutional adjustment. Nah, kalau ini artinya tuh mahasiswa mampu nih memahami budaya kampus, aturan kampus, mengenal memanfaatkan fasilitas yang ada di kampus. Nah, intinya berkaitan dengan komitmen mahasiswa terhadap si tujuan institusi pendidikan ini. Ya, baik budaya, tata tertib, dan juga harus mulai merasa bahwa kita menjadi bagian dari komunitas kampus itu sendiri gitu. Jadi keberhasilan mahasiswa tuh nggak cuman diukur dari segi akademik atau dilihat dari IPK-nya aja, tapi juga dari kemampuan menyesuaikan diri dari semua aspek ini. Nah, oke. Selanjutnya, dalam proses adaptasi kita tuh penting untuk membuat tujuan. Kenapa sih kok penting? Karena tujuan ini sebagai kompas. Dia itu memberi arah dan makna saat menghadapi tantangan. Nah, salah satu metode
untuk membuat tujuan secara efektif itu ada yang namanya SMART goals. Kalau dilihat di sini, S-nya adalah specific, M-nya adalah measurable, A-nya adalah achievable, R-nya adalah relevant, dan T-nya adalah time bound. Jadi sebenarnya spesifik ini apa sih? Oke, dilihat dari namanya berarti spesifik. Dia itu harus jelas dan fokus, tujuannya nggak boleh ambigu gitu. Dan identifikasinya bisa pakai what and why gitu. Apa sih tujuannya? Terus kenapa sih kok aku mau tujuan tersebut? Nah, itu harus dengan jelas, nggak boleh ambigu. Kayak misal cuman bilang semester ini saya ingin menjadi mahasiswa yang lebih baik, tapi yang lebih baik ini baik gimana gitu, nggak ada karakteristik jelasnya. Kalau terus kedua adalah measurable, jadi ada ukuran keberhasilan secara kuantitatif biar kita deteksi keberhasilannya tuh gampang. Nah, yang ketiga ada achievable, dia itu realistis dan dapat dicapai. Yang selanjutnya adalah relevan, selaras dengan tujuan lain saat itu. Misal, sebagai mahasiswa prodi teknik metalurgi dan aku menargetkan untuk mengikuti minimal 1 lomba berkaitan dengan energi terbarukan dari proses pengolahan logam teknik metalurgi. Itu bisa dikategorikan sebagai relevan karena selaras dengan apa yang sedang aku jalani gitu. Kalau semisal time bound itu terdapat batas waktu yang jelas pada semester ini. Nah, seperti itu. Lalu contoh dari SMART goals ini, aku ingin mengikuti minimal 2 lomba bisnis case tingkat nasional yang relevan dengan jurusanku sebelum minggu ke-10 semester ini agar dapat membangun portofolio yang menunjang peluang magang di semester depan. Nah, oke, mungkin bisa kita tinjau satu-satu. Dari spesifiknya, jelas dan fokus, identifikasi menggunakan what and why. What, apa sih tujuannya? Nah, ini udah ada jelas banget ya di sini. Aku ingin mengikuti minimal 2 lomba bisnis case tingkat nasional. Lalu dari measurable-nya terdapat ukuran keberhasilan secara kuantitatif. Nah, ini ada minimal 2 lomba. Nah, sangat jelas kan, ini dapat diperhitungkan. Lalu ada achievable, realistis dan dapat dicapai. Karena ini minggu ke-10 semester ini, kalau semisal achievable, dia mungkin relevan dengan jurusannya juga, jadi masih sejalan dan bisa dicapai. Oh ya, yang belum adalah di bagian spesifik, yang di bagian why. Ini juga ada nih disebutkan di sini. Kenapa sih kalau mau milih tujuan itu? Nah, ini dia bilang agar dapat membangun portofolio yang menunjang peluang magang di semester depan. Jadi beneran ada ya, spesifiknya beneran spesifik. Measurable tadi ada minimal 2 lomba. Achievable, dapat dicapai. Ini sebenarnya subjektif, tapi kalau semisal memang menurut kalian sendiri realistis dan memang dapat dicapai, dapat dimasukkan ke dalam kategori achievable ini. Lalu relevan, selaras dengan tujuan lain. Ini tertera kalau di sini relevan dengan jurusanku. Oke, berarti relevan sudah terpenuhi. Dan terakhir adalah time bound, terdapat batas waktu yang jelas. Nah, di sini juga sudah disebutkan sebelum minggu ke-10 semester ini. Nah, jadi ini beneran contoh SMART goals ya. Oke, untuk bagian pemaparan Into the Wild dan refleksi diri, lanjut ke Raja. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Raja Solompuan Benjamin Malagis Pinjuntak. Di sini sebagai trainer kedua kalian. Halo. Oke, di sini kan kita udah belajar tentang SMART goals itu sendiri, membuat suatu tujuan yang efektif bagi kalian dan juga membuat kemana arah kalian nanti di SMA-nya dengan menggunakan di SMA di kuliahnya dengan menggunakan SMART goals. Nah, selanjutnya pastinya kalian bakal menghadapi banyak hambatan ataupun tantangan-tantangan ke depannya. Nah, bagaimana menghadapi tantangan itu bakal kita bahas atau bakal kita diskusikan pada selanjutnya. Tapi sebelum itu kita bakal bermain game dulu nih. Nah, gamenya ini yang namanya Into the Wild. Nah, game ini tuh terdiri dari 2 misi ataupun dibagi dari misi 1 dan misi kedua. Nah, untuk selanjutnya di sini aku bakal membagikan lembar yang berisikan instruksi ataupun alat-alat yang udah kalian punya. Nah, ini dibagikan. Jadi pada misi pertama, teman-teman di sini nih intinya kalian tuh terdampar dan di sini kalian tuh harus menyiapkan suatu bahan makanan. Nah, untuk memperjalankan suatu
pulau gitu. Lalu cara yang paling efektif yang perlu dilakukan adalah dengan berburu menggunakan anak panah. Nah, sebenarnya bagaimana sih mendapat anak panah ini? Anak panah diperoleh melalui dengan kalian menjawab suatu soal yang akan diberikan oleh aku. Nah, di sini kalian akan dibagikan, kalian bisa dibagi sebanyak 8 kelompok. Nah, kalian akan dipertarungkan terhadap satu kelompok lain, lalu diberi pertanyaan. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mendapatkan anak panah itu sendiri. Ada 2 cara. Yang pertama adalah menyebutkan jawaban. Yang kedua ada membeli kunci jawaban persoalan tersebut, di mana biaya yang dibutuhkan adalah 15 batang. Nah, ada suatu kondisi di mana saat suatu kelompok berhasil menjawab, maka kelompok lawannya akan mendapatkan 1 anak panah, tetapi emas berkurang sebanyak 10 batang emas. Lalu apabila kedua kelompok sama-sama salah menjawab, maka selain pengurangan 10 batang emas di awal, maka ada pengurangan sebanyak 10 batang emas total, 10 batang emas lagi. Jadi total pengurangan di setiap kelompok itu, kalau dua-duanya salah menjawab, itu sebanyak 20 batang emas di tiap kelompoknya. Lalu waktu yang diberikan untuk menjawab itu sebanyak 15 detik. Jadi apabila setelah 15 detik nih kedua kelompok gak ada yang jawab, maka otomatis 10 batang emas dari kedua kelompok ini otomatis berkurang, dan kedua kelompok ini juga pastinya akan mendapatkan 1 anak panah. Nah, di sini kalian akan mengumpulkan maksimal yaitu sebanyak 3 anak panah. Di sini kalian juga dilarang untuk menggunakan alat bantu seperti kayak untuk menjawab persoalan seperti handphone ataupun perangkat elektronik lainnya, dan ada hukumannya jika kalian ketahuan kelompok kalian akan dikurangi sebanyak 25 batang emas untuk setiap persoalan yang dilanggarnya. Oke, lanjut. Jadi untuk misi kedua ini, kalian itu kan udah diberi setiap lembar yang udah aku kasih. Nah, di situ kalian akan menghadapi suatu hewan buas. Nah, ada 2 cara untuk kalian menghadapinya, yaitu yang pertama dengan cara membuat api unggun dan membuat lubang jebakan. Nah, kalian kan sudah mempunyai emas yang kalian punya. Nah, di sini kalian harus sekreatif kalian lah untuk kalian bisa antara membuat cara 1 ataupun cara 2 tadi. Nah, intinya kalian kalau mau melakukan transaksi apapun harus dilaporkan kepada trainer, kepada aku ataupun Kanat. Terus lalu jika kalian mau berinteraksi ataupun bernegosiasi dengan kelompok lainnya diperbolehkan, asal di waktunya. Lalu apabila kalian ingin membeli barang, kalian bisa beli barang ke aku ataupun ke Kanat sebesar 25 batang emas untuk tiap barangnya. Tiba-tiba ada monyet nih yang nyuri 50% dari emas kalian. Jadi emas kalian tersisa 50% dari sisa dari misi pertama. Oke, jadi yang kita dapat apa sih dari misi tersebut? Jadi kalau ada yang tahu dari misi pertama, dari sisi akademik, kita itu diarahkan untuk penyelesaian sebuah penyelesaian yang sudah diarahkan ataupun perencanaan. Jadi kita harus membuat strategi-strategi di awal untuk menjawab setiap pertanyaan. Ataupun sebenarnya kita harus, yang pertama itu adalah berani mengambil resiko. Nah, kedua dari misi pertama yaitu dari segi sosial, bagaimana kalian tuh bersikap proaktif menjadi penting di sini, karena kalian seperti ajak teman kalian berdiskusi untuk gimana sih kita untuk menjawab setiap pertanyaan supaya tidak salah. Dan yang pertama tadi, balik lagi ke pertama, bagaimana kalian menyusun strategi kalian, apakah kalian menjawab ataupun memberi jawaban ke musuh, ataupun kalian memilih untuk berani menjawab seperti mengambil risiko. Nah, lanjut untuk misi kedua, apa sih yang kalian pelajari? Yang pertama dari sisi akademik. Dari sisi akademik kalian tuh pastinya menyesuaikan diri dengan tadinya ada pengurangan, tiba-tiba ada pengurangan emas. Lalu kalian menyusun kembali strategi kan, karena tiba-tiba ada pengurangan emas. Lalu kalian proaktif mencari cara yang baru kan, cara yang baru untuk berputar otak untuk menemukan cara untuk menang lah, untuk bisa membuat salah satu cara untuk melawan hewan buas tersebut, dan kalian pastinya bertanggung jawab. Lalu untuk dari sisi sosialnya, nah sayangnya tidak jarang dari kita itu merasa canggung. Tadi aku lihat ada yang canggung, lalu malu, bahkan kayak ya nggak peduli lah karena kayaknya udah hopeless deh, masih sisa segini. Padahal sebenarnya kalian tuh bisa aja negosiasi tuh sama sama kelompok lain ataupun. Nah, tadi kita udah belajar mengimplementasikan
suatu materi college adjustment dan kita implementasikan melalui game Into the Wild. Nah, sekarang kalian tuh mungkin ada yang merasa senang ataupun merasa cocok satu frekuensi dengan teman-teman kalian yang lain. Nah, dan itu dalam hubungan sosial kalau kalian nggak cocok itu merasa itu hal yang wajar banget. Karena dalam hubungan sosial kalian tuh nggak selalu bertemu dengan yang manis-manis doang, pasti ada yang kalian kurang suka ataupun kalian suka. Nah, di sini itu ada yang dinamakan yang namanya itu komunikasi asertif. Bagaimana kalian tuh intinya menyampaikan pesan dari diri kalian sendiri tanpa mengubah hati dari penerima pesan tersebut. Nah, di sini ada tipsnya, yaitu dengan tenang. Jadi, T-nya itu adalah take a pause. Kalian tuh memberi jarak dengan persoalan, karena kalau dengan kalian memberi jarak, kalian tuh bisa mengambil keputusan dengan lebih tepat ataupun lebih jernih lah. Lalu kalian ekspresi nonverbal, kalian tuh kayak bahasa tubuhnya kayak bagus lah. Kalau misalnya temannya ngomong jangan ngeliat kemana, itu namanya kayak kalian nggak menghormati lah. Lalu nyatakan dengan jelas, kalian tuh harus menyatakan seluruh emosi kalian tuh dengan jelas supaya penerima pesan ini tuh bisa mengerti juga dengan empati dia apa yang kalian rasakan. Lalu aku bukan kamu. Jadi untuk menyampaikan pesan agar lebih sopan, kalian tuh lebih menekankan I statement daripada you statement, karena you statement itu lebih menyudutkan orang tersebut. Lalu kalian tuh niat baik dan respect. Yang terakhir adalah goalnya situasi lebih baik. Jadi kalian tuh punya suatu komunikasi itu pastinya harus mempunyai situasi yang lebih baik ke depannya. Lanjut kita masuk ke yang namanya refleksi diri. Nah, kalian tuh pernah ngerasain gak sih kalian tuh kayak burn out banget lah di kehidupan SMA. Nah, pastinya nanti kalian juga menghadapi hal-hal yang sama di kuliah nanti, bahkan bisa lebih berat. Maka dari itu kita butuh yang namanya itu mengelola diri dan mengelola emosi kita. Nah, sebelum itu kita tuh kerjain dulu deh, yuk suatu worksheet refleksi diri. Nah, di sini aku bakal bagiin suatu worksheet refleksi diri. Nah, kalian bisa isi ya. Nah, kalian kan udah isi nih worksheet refleksi diri dan kalian sudah mentotalkan juga. Nah, di mana di sini tuh ada terbagi menjadi 3 kategori. Nah, tadi yang dapat kategori 1, kalian tuh sebenarnya tuh ketika menghadapi masalah, kau perlu tuh mencari alternatif ataupun cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cara tuh mencoba kayak mencari alternatif lain lah intinya. Lalu untuk kategori 2 itu kalau kalian menghadapi masalah tuh kalian tuh sudah memiliki cara-cara untuk menghadapinya, terus udah bisa juga meningkatkan dengan mencari alternatif. Nah, untuk kategori 3, kalian tuh ketika menghadapi masalah sudah intinya sudah menggunakan berbagai cara untuk bisa menghadapinya. Nah, yang aku tekankan di sini, ketiga kategori ini gak ada yang negatif guys, gak ada yang jelek. Intinya ketiga kategori ini adalah identitas dari hidup kita, dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kategori 1 ya tadi, kategori 2 dan kategori 3. Apa sih sebenarnya tips and trick dalam mengelola diri dan emosi seperti yang tadi aku sampaikan di awal? Nah, yang pertama itu adalah identifikasi sumber dan alternatif penyelesaiannya. Jadi kalian harus memikirkan solusi alternatif. Lalu yang kedua, fokus pada hal-hal yang bisa kalian kontrol. Jadi kalian fokus aja dah pada hal-hal yang kalian bisa kontrol. Kayak misalnya kalau misalnya kalian gak bisa kontrol suatu hal, ya hilangin aja ataupun ya udah tinggalin aja. Yang ketiga, kalian tuh harus kelola emosi kalian, tapi dengan menggunakan 5 tahapan. Yang pertama, identifikasi emosi yang dirasakan dan pemicunya. Jadi kalau kalian ada emosi, ada suatu kayak perasaan nih, kalian harus identifikasi dulu nih emosi apa. Lalu misalnya kalian ini kayaknya emosi sedih nih, lalu kalian validasi yaudah nih, kayak validasi itu menerima bahwa itu ada kalian tuh sedang sedih ataupun sedang tertekan. Lalu yang ketiga, kalian ambil jeda agar diri kalian tuh tidak reaktif. Jadi agar diri kalian tuh tidak berlebihan ataupun tidak berpikir, kalian tuh bisa berpikir secara jernih lah. Lalu yang keempat, pertimbangan alternatif reaksi-reaksi yang mungkin muncul. Jadi ini sebenarnya berkesinambungan dengan yang pertama, tadi yang identifikasi sumber dan alternatif penyesuaian. Yang terakhir ada tentukan cara pengekspresian emosi yang tepat dengan beberapa tool yang dapat digunakan, yaitu journaling. Kalian tuh menulis setiap apa yang kalian rasakan. Lalu itu self talk, kalian tuh kayak berbicara dengan diri kalian sendiri kayak kenapa sih aku ngelakuin itu, tapi ini dalam hal yang positif ya. Kalau hal negatif mungkin bakal membuat kalian menambah stres kalian. Lalu relaksasi itu bisa digunakan dengan menggunakan teknik 4, 7, dan 8. Jadi 4 tarik nafas, 7 tahan nafas, dan 8 hembuskan nafas kalian.
Oke, yang keempat itu ada mengambil jarak terhadap permasalahan. Sebenarnya ini sama seperti kita fokus terhadap hal-hal yang bisa kita kontrol, dampaknya tuh sama. Jadi dampaknya itu adalah supaya kita mengambil keputusan tuh lebih bijak lah dalam mengambil keputusan, karena kita mengambil jarak agar kita tidak reaktif. Nah, yang kelima yaitu lepaskan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Seperti yang kedua tadi, kita lepas hal-hal yang kita di luar kendali kita. Nah, yang keenam, kita tuh memberikan makna positif bagi suatu situasi, dan tujuannya itu mengembangkan diri, termasuk di dalamnya itu mengembangkan aspek-aspek religius kalian. Wah, gak kerasa banget nih udah di penghujung acara. Mungkin itu aja materi dari aku dan Kak Nat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di CDT tahap 2. Dadah!